Selamat pagi, Pakar. Pagi semuanya. Terima kasih. Pagi, malam semuanya pagi. Amin. Pagi Oke, Melo, selamat pagi Patar. Suster. Selamat pagi Om Salve. Kita beri kesempatan untuk Selamat Om Salve. pagi, Romo Cafe. Om Salve sudah bisa omong atau belum? Sudah Romo. Oke, kita kasih Om Salve 5 menit untuk menceritakan pengalaman bagaimana di operasi. Oke, Oke, Om Salve. Silakan bagaimana prosesnya, bagaimana sampai di Indonesia lagi. Oke Romo, terima kasih semuanya telah mendoakan saya. Selama saya ini waktu kejadiannya, saya mendadak dikirim oleh anak saya itu dari Jakarta langsung ke bawa ke Singapura, yaitu Rumah Sakit Elizabeth, dan udah itu langsung ditindak. Besoknya itu dioperasi di Oknam, langsung ditindak, yaitu pasang ring yang ke-8. Nah, sesudah itu saya sudah apa yang terjadi. Nah, saya gara-gara ini tidak diizinkan oleh anak saya dan menantu saya dan istri saya tidak boleh ngikut di TikTok. Nah, saya ngikut TikTok. Nah, saya berbicara sama suaranya sudah tidak ada suara. Nah, langsung saya drop turun. Nah, saya tidak sadar dan dibawa lagi ke ruangan ICU selama 2 hari 3 malam. Nah, sesudah itu dari pihak dari dokter, yaitu pas dokter itu adalah menantu saya yang tinggal di Singapura. Dia adalah praktek spesialis dokter jantung. Nah, makanya saya bisa memohon sama saudari Indri yang telah membantu saya dan saling kontak dengan anak saya, hubungan ke Romo Cafe, dan untuk mendoakan untuk saya. Nah, untuk itu, dan anak saya sudah dari anak saya yang pertama memanggil Romo yang dari Singapura untuk mendoakan dan perminyakan. Dan maka itu kita saling berdoa, sama-sama berdoa. Udah itu doa sama Maria 3 kali oleh seluruh keluarga kami. Nah, besoknya saya sudah mulai sadar, kesadaran saya yang koma. Nah, maka itu saya istirahat lagi total. Jadinya saya tidak boleh berbicara. Dengan ini tadi saudari Indri saling hubungan dengan ama anak saya yang dokter. Nah, maka itu saling kontak hubungan antara saya, kondisi saya gimana. Nah, maka itu saya berapa hari itu, nah udah bersyukur saya bersadar dan percaya bahwa Bunda Maria itu penolong saya. Itulah jiwa saya bertahan. Makanya anak saya udah patah semangat. Kenapa, Pi? Tahanlah. Berdoalah bersalam Maria 3 kali. Dan tolong sama Tuhan Yesus saling berdoa kita. Sadar ya Papi kalau bisa. Nah, maka itu saya berapa hari itu saya bermimpi bertemu dengan Bunda Maria bahwa saya udah harus kembali ke dunia lagi. Maka itu sekarang saya hidup lagi, hanya waktu saya hanya begitu aja, hanya kita bertemu dengan
kasih sayang, kasih benar-benar Bunda Maria telah mendengarkan doa perantara doa kami yang telah mendengarkan Tuhan Yesus telah mendengarkan doa-doa kita semuanya, Romo dan Saudara Indri. Terima kasih telah membantu doa-doanya, Romo. Itu aja, Romo. Sekian. Oke, terima kasih telah memberikan kesaksian di sini. Kita menyertai rekuperasi atau pemulihan dari Bapak Ignatius dengan doa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa dari Allah Bapa akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kelahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Elisabeth dipenuh dengan Roh Kudus dan mengatakan, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan Amin. Oke, terima kasih teman-teman untuk semuanya. Oke, mungkin ada satu dua kesaksian, ada yang mau cerita atau apa, silakan teman-teman di sini. Terima kasih juga kalian telah mengikuti akun kedua, itu akun emergensi, apologet, Sang Sabda apologet. Oke, nanti kalau ada emergensi kita ke sana sih. Tidak apa. Terima kasih sudah kembali hadir di sini bersama-sama. Sedih karena pada saat itu kita lagi memberikan kesempatan kepada saudara-saudari kita dari pantai asuhan untuk ada bersama dengan kita, bukan cari dana, bukan apa, dalam pengertian maksud pertama supaya mereka juga membagi dari perjuangan mereka. Karena itu selalu dikatakan kami berapa orang, kami bayi berapa orang, kami di mana, itu dengan sendirinya. Dan ingat bahwa yang 7 pada saat yang sudah naik itu, pada saat itu tuh satu dari SLB Karya Murni, suster-suster Santo Yosef di Ruteng, dulu kami novis selalu kunjung, dan juga satunya sebelum nyanyi itu Vicenza yang Katolikanya 2 pada saat itu. Jadi teman-teman yang menulis eksploitasi anak, saya sedikit kecewa pada saat itu. Kecewa karena sedih, bukan kecewa karena apa, karena yang kita buat itu demi kemanusiaan. Salah satu poin dari KGK 821, poin terakhir, adalah kerjasama dalam perihal rasa kemanusiaan dan solidaritas. Karena itu, di sini soal doktrin, soal kalian ini baku naik doktrinal, bertentangan pendeta satu sama lain, itu urusan kalian. Maksudnya kalau kita omong tentang kemanusiaan, jangan sertakan kemanusiaan dengan kebencian. Jangan taburkan seperti lagu, jangan kau taburi. Bagaimana itu? Dengan permata. Cinta dengan permata, jangan kau taburi itu. Seperti itu. Tulus. Tulus, mewartakan tulus tanpa upah, wartakan tulus tanpa upah. Demi kemanusiaan itu yang sebenarnya kita harus cari bersama-sama. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman yang ada di sini, mungkin ada satu dua hal, silakan. Malam, Romo, saya mau tanya sekian. Ya. Saya mau tanya, kebetulan kadang-kala selalu diskusi ini kan ada para pendeta Protestan kan menyerang para selibat ini kan, ada yang secara biasa-biasa, ada yang kadang vulgar banget.
Iya, saya pertanyakan mereka kan berdalilkan begini. Itu kan berdalilkan 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 4 yang mengatakan bahwa di sana kan konteks menjelaskan bahwa para selibat tidak, mereka katakan tidak wajar, tidak layak untuk menjadi penatua atau pemimpin jemaat. Melo, Apalagi salah berbicara. sepotong, saya sudah mengerti. Di situ persyaratan jadi uskup, bukan pendeta. Baca kembali. Ayat 1 Timotius 3, mulai dari ayat 1. Hati-hati di situ. Di situ pertanyaan saya, pendeta itu uskup? Tidak. Berarti juga kegagalan total di situ. Baca kembali itu. Baca kembali, tolong. 1 Timotius 3. Ayat 2. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan uskup menginginkan pekerjaan yang indah. Berarti sudah salah atau benar di situ? Uskup atau pendeta di situ? Ya mungkin dari pemahaman mereka menghalu, mereka mikir mereka juga di situ. Itu jadi persoalan. Di situ nanti saya akan tunjukkan di mana syarat uskup tidak bersuami, tidak beristri, maaf. Oke, baca selesai dulu. Baca sampai dengan beristri tadi, itu yang saya butuh. Ya. Karena itu, uskup haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan Sudah. peminum. Sudah. Sekarang Titus 1 ayat 8. Titus 1 ayat 8. Melainkan suka memberi tumpangan. Baca dari sedikit. Baca dari 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang uskup Seorang pengatur rumah Allah, seorang uskup, pelan-pelan. Sebagai pengatur rumah tangga, rumah Allah, bait suci dan semua bait gereja yang dimasukkan keluarga Allah adalah gereja. Sebagai pengatur gereja, seorang uskup, baca kembali. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang uskup harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Melo, di situ ada bilang suami dari 1 istri? Tidak. Makanya suruh mereka baca semua kitab suci, jangan baca 1 ayat selesai, oke? Tapi maaf, kalau misalnya kan mereka mengatakan begini, berbicara untuk menasihat orang yang berumah tangga mesti orang mengalaminya. Bagaimana cara kami menjawab? Apakah para selibat memang kena masa pembelajaran itu kan ada belajar soal hal keluarga kan atau gimana? Ada moral perkawinan, tapi ingat Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saya, Melo, Yesus punya istri? Tidak. Paulus punya istri? Tidak. Tetapi yang dipunyai oleh Paulus adalah pikirannya Kristus. perasaannya Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Apa yang dimiliki oleh Paulus dan para rasul? 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala 16, sesuatu. Nona, engkau baca 15 tuh. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus menikah? 1 Korintus Tidak. 7 ayat ke-31. 1 Korintus 7 ayat 31. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab
Dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jamak si bintang DJ itu. Pastor belajar lagi. Naik ke sini dan kau ajari saya di sini. Ayat 32. Tidak, yang type-type begitu naik dulu, jambak dulu mereka supaya mereka buka kamera. Saya mau lihat dia ajar saya apa di sini. Sekarang ayat 32. Paulus menikah atau tidak? Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Lanjut. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Turun ke ayat 6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Apa itu? Ayat 7. Dia mau semua orang tidak menikah seperti dia. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Lanjut sedikit. Karunia yang mana? Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Seperti aku. Melo, Paulus menikah? Tidak. Orang yang tidak menikah dan janda-janda biarlah dia tinggal seperti aku. Ayat 9. Yang tidak tahan. Makanya kalau ada imam yang keluar dia menikah, jangan menghakimi. Santo Paulus bilang kalau tidak tahan ya pergi menikah. Ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Begitu. Jangan hakimi orang. Katolik harus jadi sangat manusiawi. Kalau dia tidak bisa tahan, Paulus bilang, ya dia kawin, tidak apa. Kita jadi persoalan. Karena itu kawin dan tidak kawin adalah Melo. Karunia. Menggenapi apa? Yesus sudah omong di Matius 19. Ayat ke-12. Matius 19 ayat ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Lanjut. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Memang tidak ada masalah. Tidak kawin karena kerajaan Allah. Paulus tidak kawin, para rasul tidak kawin. Yesus tidak kawin. Tetapi milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Kalau mereka menasihati, ya di situ 2 Korintus 5 ayat 18, 19, 20 sudah menjelaskan itu. Kalau kamu meminta nasihat, datang ke kami. Seolah-olah Kristus menasihati kalian melalui kami. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka,
Siap Melo. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Perkara selesai. Berdamailah dengan Allah melalui kami, seolah-olah Kristus menasihati kalian melalui kami. Karena Paulus bilang, kami memiliki pikiran Kristus. Yang Yesus suruh ampuni dosa, kenapa mereka tidak mengampuni? Mereka suruh langsung kepada Tuhan Allah. Yesus omong, barang siapa kamu ampuni dosanya diampuni. Mereka tidak mengaku langsung kepada Allah. Oke. Masih ada yang lain lagi? Melo. Itu saja, terima kasih. Ayat sangat jelas, Melo. Sangat jelas. Tapi kalau mereka itu sangat vulgar, nah ini pertanyaan apa mereka kadang-kala caci maki, apa perlu kami umat awam kadang-kala sebagai manusia kan kadang-kala sabar itu kan ada perlu dibalas juga, kadang-kala kita serba salah, mau tak balas, mau ikut rendah hati terus kadang-kala terpancing emosi gitu. Jangan, tetap rendah hati. Bantu dulu. 2 Timotius 2 ayat 23. Mereka akan omong tentang hal-hal yang bodoh, perkara yang sudah terus diomong seperti itu. Santo Paulus sudah menubuatkan itu. 2 Timotius 2:23. 2 Timotius 2:23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Pasti mereka akan selalu buat soal-soal untuk menimbulkan pertengkaran. Tetapi engkau sebagai hamba Tuhan, ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Melo, kalau engkau dengar baik-baik, Santo Paulus yang mereka pakai surat-suratnya bilang gunakan bahwa mereka selamat. Di situ Santo Paulus bilang, mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk apa, Melo? Untuk bertobat. Santo Paulus ya bilang begitu. Mungkin Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Melo, kau jangan terpancing dengan mereka. Saya kadang terpancing, jujur sebagai manusia ya. Kalau sudah dijelaskan, kalau saya mulai garu-garu kepala, kalau sudah begini, Tuhan, tidak ada yang lebih pintar lagi ya. Maksudnya bisa memahami. Ini sudah jelaskan terus. Berapa kali dengan pendeta Melato harus garus kepala dengan Tuhan ini menang debat artinya suara lebih besar atau apa nih? Ternyata buat dia bisa tidur kan, namanya kalau pepatah Spanyol mengatakan la conciencia juzga. Apa artinya? Hati nurani akan menghakimi engkau. Kalau engkau berkata benar atau tidak benar, memanipulasi firman atau tidak memanipulasi firman. Oke, begitu. Melo. Ya, saya mau izin turun tapi satu permintaan ya boleh. Kalau boleh minta berdiskusi sama Esra Soru lagi biar sebab dia karena terlalu vulgar supaya kita mau tahu sejauh mana level mereka. Tapi ya, kalau boleh Komal yang netral gitu. Iya, tidak dia buka dia TikTok saya pergi. Macam Melato gitu. Saya pergi dia punya Komal, saya tidak takut. Daripada dia hanya mereka kan kadang-kadang mereka Melo mereka tuh hanya main di mana? Main di algoritme supaya mereka lihat, orang melihat mereka punya YouTube, mereka orang menang.
makanya dia menang uang, makanya mereka tema-tema harus bombastik. Judulnya harus bombastik, seolah pakai isinya kosong. Tong kosong, nyaring bunyinya. Bisa mengerti, Melo? Kenapa saya mati-matian di TikTok? Karena untuk semua orang. Jangan dibatasi di sumanya 1-2 orang, buat apa? Lu kalau berani bawa dengan kitab suci di tangan, selesai itu. Buat apa di YouTube? Kau punya pangkat yang doktor, MH, MT, NPD, apa semua itu. Berani sedikit dengan kitab suci di tangan, selesai itu. Begitu. Kalau Mel Atok tidak puas, kesini ke Mel Atok. Saya supaya kau punya room, kau datang ke sini. Hanya kita dua di atas, baca sendiri kitab suci, tidak perlu lektor. Ya. Begitu. Saya mau lihat Mel Atok berani tidak. Karena saya berani pergi ke room karena dia bilang dia punya viewer lebih banyak. Itu saya mau lihat dia mau datang tidak. Anggap saya kunjungan balik. Jangan sampai dibuat dia bisa tidur berbulan-bulan lagi nih. Makanya setiap kali dia punya TikTok, dia punya radio pagi-pagi atau di mana, omong hal yang sama, tidak bosan kah? Oke, terima kasih ya, Mes. Seseorang yang tidak akan buat VT untuk cari pembenaran, tidak akan. Datang po, omong langsung po. Santo Yohanes bilang begitu. Saya mau datang omong langsung begini, supaya apa? Supaya apa mau tahu? 2 Yohanes 1 ayat 9, ayat 1 ayat 12. Oh, ada dua lektor di sini, aman. 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang Bukan. tidak tinggal 2 Yohanes 1 ayat 12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Semoga Mel Atok datang kunjung sini. Tema saya yang pilih. Karena dia suruh pilih sekolah skriptura, tema saya pilih. Pertanggungjawabkan bahwa perpecahan denominasi itu karena dosa, dan dosa adalah karya setan. Pertanggungjawabkan secara biblis. Bahwa perpecahan denominasi adalah karya iblis. Itu tema. Dan saya hanya mau lihat Mel Atok, MYM, Deki Ngadas, Efra Soru, kalau jantan itu. Coba kamu bahas tema ini. Membantah pendeta Mel Atok. Saya mau bahwa perpecahan denominasi adalah kasih karunia. Bukan karena dosa, bukan karena karya iblis seperti yang dikatakan oleh pendeta Mel Atok. Itu saya mau lihat jantannya pendeta yang lain bahas itu. Retorikamu cuma biblis doang. Iya, memang. Berarti engkau ini siapa? Kamu kan sola skriptura, maka saya akan pakai itu. Kalau kamu ortodoks, saya pakai tradisi dan magisterium. Kamu kan retorika biblis. Ya, kita pakai retorika biblis untuk kalian. Itulah Santo Paulus yang ngomong. Kepada orang Yahudi dia pakai kitab suci. Kepada orang Yunani dia pakai filsafat. Kepada pemerintah dia pakai kitab suci dan kesaksian hidup. Baca kitab suci itu. Retorika biblis. Sekarang retorikamu retorika biblis. Ini yang Protestan bagaimana? Bilang sola skriptura. Kita pakai retorika biblis, panas. Lucu. Sedangkan di dalam Kisah 17 ayat ke-11, Paulus memuji orang-orang yang menyelidiki kitab suci. 17:11. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Oke, baik Somelo. Semoga engkau datang bukan untuk kompor, Engkau mau belajar. Oke. Kalau untuk kompor, saya turun. Oke.
Oke, terima kasih banyak. Saya minta izin turun, mungkin ada orang lain ingin mau bertanya naik atas. Oke, Ya. terima kasih. Malam.